Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hanim dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11B2. Dalam hal ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari ekonomi, yakni kebijakan moneter. Oleh guru pengajar Ibu Hanim Novalina Damanik SPD, SMA Negeri 1 Pangkal Pinang, tahun ajaran 2023-2024. Baiklah, sebelum mulai ke materi, perkenalkan saya Aldisha Kalina Rahman dengan teman saya Diega Pratama Bakti, Nadira Ramadini, Regita Cahyani, Siti Cahaya Rahmadani, dan Yasmin Kristiarasi. Baiklah, yang pertama adalah apa itu kebijakan moneter? Jadi kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui otoritas moneter. Baik, selanjutnya apa saja yang termasuk kebijakan moneter? Yang pertama adalah kebijakan moneter kuantitatif, yang dimana kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Nah, yang termasuk dalam kebijakan moneter kuantitatif adalah 1. Kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operation Policy. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan cara membeli atau menjual surat-surat berharga milik pemerintah. Yang kedua, ada kebijakan diskonto, yang dimana kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang dan kredit dengan menaikkan ataupun menurunkan tingkat bunga. Yang terakhir adalah kebijakan mengubah cadangan minimum. Kebijakan ini dilakukan dengan menetapkan jumlah minimum yang harus ada pada bank. Baik, yang selanjutnya adalah kebijakan moneter kualitatif. 1. Kebijakan kredit subjektif. Kredit subjektif adalah memastikan bahwa bank-bank memberikan pinjaman dan melakukan investasi yang sesuai dengan harapan pemerintah. Nah, dalam kebijakan ini, penawaran yang dilakukan bukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi pengawasan dalam hal bentuk peminjaman dan investasi keuangan. Yang kedua, ada persuasi moral. Kebijakan ini merupakan kebijakan bank sentral untuk mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank guna meminta bank melakukan langkah-langkah tertentu. Dengan melalui persuasi moral, bank sentral dapat meminta bank umum untuk mengurangi ataupun menambah keseluruhan pinjaman, mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubahan atas suku bunga yang mereka tetapkan atau pinjaman yang mereka berikan. Perkenalkan, nama saya Yasmin Kristiarasi. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kemudian, bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi. Yang diawali dengan pengertian kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi sesuai dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Sedangkan pengertian kebijakan moneter kontraktif dilakukan ketika suatu negara mengalami resesi dan tingkat inflasi yang tinggi dengan cara menurunkan jumlah uang yang beredar. Perbedaan kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif dimulai dari kebijakan moneter ekspansif, menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat berharga pemerintah, menurunkan cadangan wajib minimum, memberlakukan kebijakan kredit longgar. Kemudian, kebijakan moneter kontraktif, menaikkan tingkat suku bunga, menjual surat berharga pemerintah, menaikkan cadangan wajib minimum, dan yang terakhir, memberlakukan kebijakan kredit ketat. Kebijakan moneter Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter disebut sebagai salah satu ekonomi makro karena aspek analisis dalam kebijakan moneter bersifat menyeluruh dan menyangkut stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter memiliki dampak yang signifikan terhadap makroekonomi dan hubungan antara keduanya sangat erat. Saya Siti Cahaya Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi.
Berikut adalah beberapa aspek hubungan antara kebijakan moneter dan makroekonomi. 1. Inflasi. Melalui pengaturan suku bunga dan alat kebijakan lainnya, bank sentral dapat mempengaruhi permintaan agregat dan mencegah inflasi yang berlebihan atau deflasi. 2. Suku bunga. Kebijakan moneter mempengaruhi suku bunga, yang pada gilirannya mempengaruhi investasi, konsumsi, dan tabungan. Suku bunga yang rendah dapat mendorong pinjaman dan investasi, sementara suku bunga yang tinggi dapat mengurangi permintaan dan mendorong tabungan. 3. Pertumbuhan ekonomi, yakni dengan mengendalikan tingkat suku bunga dan mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Suku bunga yang rendah dapat merangsang aktivitas ekonomi, sementara suku bunga yang tinggi dapat memperlambat pertumbuhan. 4. Ketidakstabilan pasar keuangan. Keputusan bank sentral seperti perubahan suku bunga dapat mempengaruhi harga aset, likuiditas pasar, dan risiko keuangan secara keseluruhan. 5. Nilai tukar. Kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam menentukan nilai tukar mata uang. Melalui intervensi atau kebijakan suku bunga, bank sentral dapat mempengaruhi nilai tukar untuk memenuhi tujuan ekonomi tertentu. 6. Ketenaga kerjaan. Kebijakan moneter juga dapat mempengaruhi tingkat ketenaga kerjaan. Stimulasi ekonomi yang melalui kebijakan moneter dapat mendorong pertumbuhan pekerjaan, sementara kebijakan yang ketat dapat memiliki dampak yang sebaliknya. Perkenalkan, nama saya Diega Pratama Bakti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan moneter, makroprudensial, capital cost management, dan intervensi secara bersama-sama menyelesaikan masalah ekonomi. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang pertama, pengendalian inflasi, di mana bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan suku bunga untuk mengendalikan tingkat inflasi. Suku bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi, serta membantu menstabilkan harga. Yang kedua, pengelolaan likuiditas, di mana kebijakan moneter juga melibatkan manajemen likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis likuiditas. Yang kedua, makroprudensial, di mana makroprudensial ini menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang pertama, pengawasan risiko sistemik, di mana kebijakan makroprudensial ditunjukkan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan sistemik dengan mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko besar yang dapat merugikan stabilitas ekonomi. Yang kedua, pengaturan sektor keuangan, di mana intervensi dalam sektor keuangan seperti pengaturan terkait modal dan likuiditas, bertujuan untuk mengurangi potensi resiko yang dapat muncul dari aktivitas keuangan yang tidak terkendali. Yang ketiga, capital cost management. Capital cost management dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara efisiensi penggunaan modal, di mana manajemen biaya modal yang efisien dapat meningkatkan probabilitas dan daya saing sektor bisnis. Pengelolaan biaya modal yang baik dapat membantu perusahaan untuk berinvestasi secara cerdas dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, intervensi, di mana intervensi dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara yang pertama, stimulus ekonomi, di mana intervensi pemerintah termasuk stimulus fiskal dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mempercepat pemulihan ekonomi. Yang kedua, dengan penanganan krisis, di mana intervensi juga diperlukan dalam mengatasi krisis ekonomi yang akut, seperti krisis keuangan global, melalui langkah-langkah seperti penyelamatan institusi keuangan dan penanganan ketidakstabilan pasar. Nama saya Regita Cahyani. Mengapa Indonesia ini meminimalkan capital outflow? Nah, capital outflow ini diminimalkan untuk mengurangi pengeluaran dana negara untuk pemberian aset dan luar negeri agar terjaganya perstabilan perekonomian negara. Nah, apa aja sih kebijakan makro yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengatasi masalah inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah? Nah, Indonesia ini melakukan beberapa kebijakan makro untuk mengatasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Dengan cara apa? Ya, yang pertama adalah penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. Lalu yang kedua, dukungan pemerintahan daerah sebesar 2% dan dana transfer umum. Lalu yang ketiga adalah pengalokasian dana insentif daerah atau biasa kita sebut sebagai DID. Saya Nadira Rahmadini. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kebijakan moneter. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter juga digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi suatu negara. Selain kebijakan moneter, juga terdapat kebijakan ekonomi lain untuk mengatasi masalah ekonomi di suatu negara, yaitu makroprudensial, capital cost, manajemen, dan intervensi. Baiklah, selanjutnya ini adalah dokumentasi kelompok pada saat presentasi di kelas. Baik, selesai sudah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.